Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar daring ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya, Ibu, siap. Baiklah, hari ini kita kembali bertemu dalam tatap muka walaupun dibatasi oleh layar HP ataupun laptop. Tapi Ibu harap hal ini tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kalian untuk bergabung dalam konseling ke kelompok ini. Nah, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu sendiri yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena ini sudah merupakan pertemuan keempat kita, Ibu yakin kalian sudah mengenal satu sama lain. Ya, Bu, sudah kenal, Bu. Ya, Bu, sudah kenal. Nah, sebelumnya, waktu konseling kita kali ini akan kita laksanakan sekitar 60 menit ya. Apakah kalian semua sepakat? Ya, Ibu, sepakat. Sepakat, Bu. Baik. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa konseling kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada beberapa individu atau konseli yang tergabung dalam kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok tersebut. Ibu akan menjelaskan lagi asas-asas dalam konseling kelompok ini, yakni yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang berarti asas ini itu menuntut dirahasiakannya data atau keterangan konseli tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi Ibu minta kalian yang ada di dalam room meeting ini untuk tidak menceritakan kepada orang lain tentang apa yang kita ungkapkan di sini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti kegiatan dan tidak merasa terpaksa. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas ini menghendaki agar konseli bersikap terbuka dan tidak pura-pura dalam mengungkapkan keterangan atau tentang dirinya. Yang keempat, ada asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar layanan atau kegiatan didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tidak memotong pembicaraan orang sebelum diberi kesempatan. Ibu harap kalian mematuhinya ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baiklah, sama seperti konseling sesi sebelumnya, peran Ibu di sini sebagai konselor sekaligus sebagai pemimpin kelompok dalam yang membantu kalian untuk menemukan solusi atas permasalahan yang kalian alami. Sedangkan kalian sebagai konseli sekaligus anggota kelompok sebaiknya atau diharapkan aktif dalam mengemukakan
masalah dan mengkaji berbagai solusi atau kemungkinan jalan keluar atas masalah yang sedang kalian hadapi. Apa kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Paham, Bu. Ya, Bu, paham. Baiklah, sebelum kita beralih ke tahap berikutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah games, yaitu kata terakhir. Aturan dari permainan ini, setiap anggota akan menyebutkan kata dari huruf terakhir dari pemain sebelumnya. Nah, Ibu akan memilih anggota termuda sebagai pemain pertama dan seterusnya. Setelah itu, kalian menentukan kategori kata yang akan disebutkan. Dan kalian tidak boleh menyebutkan kata yang telah disebutkan oleh pemain setelahnya. Baiklah, jadi dalam permainan ini kita akan menggunakan kategori apa? Ada yang ingin mengajukan? Ibu. Ya, baik. Sartika. Kalau bagaimana kalau dengan hewan, Ibu? Kalau kata hewan. Apa Nama yang hewan. apa yang lain sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Baiklah, kita mulai dari Via ya. Setelah itu Tika, Vira, dan yang terakhir Indah. Baiklah Via, silahkan kamu menyebutkan satu jenis hewan. Harimau, Bu. Selanjutnya Tika. Karena huruf terakhirnya yang disebut Alfia, jadi saya pilih ular, Ibu, ular. Baiklah. Selanjutnya, Vira. Kalau saya, Bu, rusa. Bagus. Jadi selanjutnya Indah. Ayam, Bu. Baik, Ibu rasa cukup bagus. Sekarang kita beralih ke tahap berikutnya. Jadi, apa kalian sudah siap mengikuti kegiatan konseling ini? Iya, Bu, siap. Siap, Bu. Bagus. Bagus. Jadi, bagaimana perkembangan yang terjadi selama seminggu ini setelah orang tua kalian sudah setuju dengan keputusan kalian? Kemukakan satu persatu ya, dimulai dari Indah. Baik, Bu. Kalau saya, Bu, sejauh ini baik-baik saja, Bu. Bahkan orang tua saya sudah mulai bertanya kepada saya mengenai kampus yang akan saya daftar nanti, Bu. Bagus. Kalau Tika bagaimana? Kalau saya, Bu, sejauh ini juga sudah baik-baik saja, Bu. Orang tua saya sudah tidak mempermasalahkan tentang pilihan saya untuk kuliah di jurusan psikologi, Bu. Bagus. Kalau Via bagaimana? Kalau saya juga baik, Bu. Dan orang tua saya mulai mengajak saya berdiskusi mengenai jurusan yang akan saya ambil di UNEM, Bu. Kalau Vira bagaimana? Kalau saya sendiri, Bu, sama Bu dengan yang lainnya. Saya juga masih berjalan dengan baik, Bu. Orang tua saya juga tidak pernah lagi mempermasalahkan tentang keinginan saya yang ingin lanjut di jurusan kejuruan, Bu.
Bagus. Ibu sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi pada kalian selama proses konseling yang telah kita laksanakan. Dan Ibu harap kalian tidak mengecewakan orang tua kalian dengan pilihan kalian saat ini. Iya, Bu, siap. Saya berusaha untuk tidak mengecewakan orang tua saya lagi. Nah, bagus. Bu, amin. Karena kalian telah menyebutkan bahwa semuanya berjalan dengan baik, agar kita dapat melihat kemajuan yang kalian alami, mari kita melihatnya dalam sebuah skala. Dari skala yang Ibu lihat minggu lalu, kalian semua berada di posisi 8, dari posisi 1 sampai 10. Sekarang Ibu ingin tanya, sekarang kalian berada di posisi berapa? Apakah sudah mencapai target atau belum? Siapa yang ingin? Saya, Bu. Ya. Nah, kalau saya, Bu, alhamdulillah sudah mencapai target, Bu. Saya sudah mencapai posisi atau skala 10 sekarang. Selanjutnya, siapa? Saya, Bu. Baik, Nainda. Saya juga, Bu. Sudah ada di skala 10. Kalau Tika bagaimana? Sama seperti Pira dan Indah, Bu, sudah berada di posisi 10. Bagus. Kalau Via bagaimana? Juga sudah, Bu, sudah berada di posisi 10. Wah, bagus sekali. Kalian semua telah mencapai target kalian. Baik, Ibu punya pertanyaan lagi untuk kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika masalah yang sama terjadi di kemudian hari? Siapa yang ingin? Saya, Bu. Ya, baik, Tika. Mungkin saya bisa meminta bantuan kakak saya lagi, Bu. Bagus. Selanjutnya, Saya, Bu. Nah, kalau saya, Bu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi kali ini. Saya akan meminta bantuan adik saya lagi, Bu. selanjutnya, Via bagaimana? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu, saya akan meminta bantuan kakak saya lagi untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Yang terakhir, Indah bagaimana? Jadi kalau saya, Bu, sama seperti Pira, saya akan meminta bantuan ke adik saya, Bu. Bagus. Ibu harap kalian dapat menangani masalah kalian dengan baik ya. Apakah masih ada yang kalian ingin sampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu. Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Baiklah, kalau begitu kita break dulu selama 5 menit ya. Kalian boleh matikan kamera kalian ya. Iya, Ibu. Apakah semuanya sudah mengaktifkan kamera? Via bagaimana?
Baik. Karena kita sudah berada di sesi akhir dari proses konseling ini, Ibu bangga melihat kalian semua telah mencapai target. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian selama ini untuk mengikuti proses konseling ini hingga kalian dapat menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih Bu. Sama-sama Bu. Saya juga Bu berterima kasih. Terima kasih atas berkat Ibu, kami semua bisa menemukan solusi atas permasalahan yang kami alami, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Jadi, sampai di sini pertemuan kita. Jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa belajar dengan baik, walaupun kita sedang dalam keadaan seperti sekarang ini. Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah, teman-teman. Iya, sama-sama. Bagaimana kasih stop, Iwe? Oh iya. Kayak HP, bagaimana? Kayak HP.